Sejarah asal-usul dunia, usia dunia, dan datangnya hari kiamat. Bab pertama, asal-usul adanya dunia, langit dan bumi. Pada mulanya belum ada sesuatu pun yang ada. Tidak ada langit, tidak ada bumi, tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada bintang, tidak ada air, tidak ada udara, dan tidak ada makhluk hidup. Yang ada hanyalah Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pencipta, yang ada sebelum segala sesuatu, yang kekal tanpa awal dan tanpa akhir. Allah SWT berkehendak menciptakan alam semesta. Hal pertama yang diciptakan Allah adalah pena. Allah berfirman kepada pena, "Tuliskanlah." Pena bertanya, "Ya Tuhanku, apa yang harus kutuliskan?" Allah berfirman, "Tuliskanlah segala ketentuan tentang segala sesuatu hingga terjadinya hari kiamat." Maka pena pun menuliskan segala sesuatu yang akan terjadi dari awal penciptaan hingga hari kiamat. Semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfudz. Setelah itu, Allah SWT menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa atau 6 tahapan penciptaan, sebagaimana tertulis dalam Al-Quran. Bukan 6 hari seperti hari yang kita kenal sekarang, karena 1 hari di sisi Allah setara dengan 1000 tahun atau bahkan 50.000 tahun menurut ukuran waktu kita. Urutan penciptaannya adalah sebagai berikut. Masa pertama, Allah menciptakan langit. Pada awalnya langit itu masih berupa asap, kemudian Allah menyempurnakannya menjadi 7 lapis langit. Langit yang terdekat dihiasi dengan bintang-bintang dan dijaga dengan baik. Masa kedua dan ketiga, Allah menciptakan bumi. Bumi dihamparkan, diciptakan daratan, lautan, sungai-sungai, dan gunung-gunung yang kokoh agar bumi tidak berguncang. Allah memberkahi bumi dan menentukan di dalamnya makanan dan kebutuhan bagi penghuninya. Masa keempat, kelima, dan keenam, Allah menyempurnakan segala ciptaannya. Diciptakan matahari, bulan, bintang-bintang yang beredar pada garis edarnya. Diciptakan pula tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang yang berjalan, melata, terbang, dan berenang. Kemudian diciptakanlah malaikat dari cahaya, diciptakanlah jin dari api yang menyala, dan pada akhirnya diciptakanlah manusia pertama, yaitu Nabi Adam dari tanah. Maka sempurnalah langit 7 lapis dan bumi 7 lapis, beserta segala isinya dalam 6 masa. Kemudian Allah bersemayam di atas arasy, mengatur segala urusan. Tidak ada yang menciptakan selain Allah, dan segala sesuatu tunduk kepada perintahnya. Bab kedua, usia dunia. Adapun berapa lama usia dunia ini, Allah SWT tidak menjelaskan angka pastinya kepada makhluknya. Pengetahuan tentang waktu yang tepat hanya milik Allah semata. Namun, para ulama menjelaskan bahwa 6 masa penciptaan itu bukanlah 6 hari seperti hari 24 jam yang kita jalani sekarang. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa 1 hari di sisi Allah setara dengan 1000 tahun menurut perhitungan manusia, dan ada pula yang setara dengan 50.000 tahun. Para ulama menjelaskan bahwa sejak diciptakannya langit dan bumi hingga datangnya hari kiamat, seluruh umur alam semesta itu ibarat 1 hari penuh selama 24 jam. Dan kita sekarang berada pada menit-menit terakhir dari hari tersebut. Artinya, usia dunia sudah sangat tua dan sudah sangat dekat dengan akhirnya. Dari sisi ilmu pengetahuan, para ahli astronomi memperkirakan usia alam semesta sekitar 13,8 miliar tahun, sedangkan usia bumi diperkirakan sekitar 4,5 hingga 4,6 miliar tahun. Dan ternyata angka ini sebanding dengan 1/3, sebagaimana isyarat Al-Quran bahwa penciptaan bumi terjadi pada bagian akhir dari penciptaan alam semesta. Namun yang paling penting diketahui adalah Allah lah yang menentukan berapa lama dunia ini akan bertahan. Ketika masanya sudah tiba, maka hancurlah seluruh isi langit dan bumi atas perintah Allah dalam sekejap mata, bahkan lebih cepat dari itu. Bab ketiga, akhir dunia dan datangnya hari kiamat. Dunia ini diciptakan oleh Allah SWT dan pasti akan berakhir. Tidak ada sesuatu pun yang kekal selain zat Allah SWT. Segala yang ada di langit dan di bumi akan binasa. Hanya wajah Tuhanmu yang maha agung dan mulia yang tetap kekal. Kiamat adalah hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Langit akan terbelah, bumi akan hancur lebur, gunung akan hancur berhamburan, lautan akan meluap dan kering, matahari akan digulung,
bulan akan gelap, bintang akan berjatuhan, dan seluruh makhluk yang hidup di dunia akan mati atas perintah Allah, kecuali yang dikehendakinya. Kapan tepatnya kiamat terjadi? Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Bahkan Nabi dan Rasul pun tidak tahu. Pengetahuan tentang hari kiamat hanya ada di sisi Allah semata. Allah berfirman dalam Al-Qur, sesungguhnya hanya di sisi Allah lah pengetahuan tentang kiamat. Namun, Allah SWT memberikan tanda-tanda agar manusia bersiap-siap. Tanda-tanda itu dibagi menjadi tanda kecil dan tanda besar. Bab keempat, tanda-tanda kiamat. A. Tanda-tanda kecil kiamat. Tanda-tanda kecil ini banyak sekali. Sebagian sudah terjadi dan sebagian sedang berlangsung. Di antaranya adalah 1. Diutusnya Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir dan wafatnya beliau. 2. Ilmu agama diangkat dan kebodohan merajalela. Banyak orang pintar tetapi agama mereka lemah. 3. Perbuatan maksiat dan perzinaan menjadi biasa dilakukan di mana-mana tanpa rasa malu. 4. Banyak pembunuhan dan pertumpahan darah tanpa sebab yang benar. 5. Waktu terasa berjalan sangat cepat. 1 tahun terasa seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari, dan sehari seperti sekejap mata. 6. Harta kekayaan berlimpah tetapi orang tetap pelit dan tidak mau bersedekah. 7. Orang-orang berlomba-lomba meninggikan bangunan dan membangun gedung-gedung yang sangat megah, padahal tidak banyak yang mendudukinya. 8. Banyak wanita yang berpakaian tetapi telanjang, berhias dan memakai pakaian tipis yang tidak menutup aurat. 9. Banyak wanita yang menjadi pemimpin dan anak-anak yang membangkang kepada orang tuanya. 10. Hilangnya sifat amanah. Urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. 11. Banyak terjadi gempa bumi dan bencana alam di berbagai tempat. 12. Munculnya berbagai penyakit yang belum pernah ada sebelumnya. 13. Banyak orang yang membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran itu tidak memberi manfaat kepada mereka. 14. Orang yang soleh dan jujur dianggap aneh dan dibenci, sedangkan orang yang jahat dan berdusta dianggap mulia. 15. Banyak dusta dan perkataan tidak benar menjadi kebiasaan sehari-hari. 16. Jarak antar waktu semakin pendek. Perjalanan menjadi cepat dengan kendaraan yang canggih. 17. Munculnya benda-benda canggih yang memudahkan kehidupan tetapi juga membawa banyak kerusakan. 18. Jumlah laki-laki berkurang dan jumlah wanita bertambah banyak. 19. Penduduk bumi semakin padat, tetapi hatinya semakin keras dan jauh dari Allah. 20. Hujan turun tidak pada waktunya dan menjadi hujan yang membawa kerusakan. B. Tanda-tanda besar kiamat. Setelah tanda-tanda kecil banyak terjadi, maka akan muncul 10 tanda besar yang menandakan kiamat sudah sangat dekat. Tanda-tanda itu muncul berurutan sebagai berikut. 1. Munculnya Dajjal. Dajjal adalah sesosok manusia yang buta sebelah mata kanannya, berambut keriting, dan bertubuh pendek. Di dahinya tertulis huruf kafir yang dapat dibaca oleh setiap mukmin. Ia akan mengaku sebagai Tuhan dan memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menyesatkan manusia. Dajjal akan muncul dari arah timur dan menyebar ke seluruh dunia, kecuali kota Mekah dan Madinah yang dijaga oleh malaikat. Banyak orang akan terpedaya dan mengikutinya. Turunnya Nabi Isa As. Ketika Dajjal sedang menyebarkan kejahatannya, maka Allah SWT mengutus Nabi Isa bin Maryam As turun ke bumi. Beliau turun di Menara Putih sebelah timur Damaskus. Nabi Isa As akan memimpin umat Islam, membunuh Dajjal, menghancurkan salib, membunuh babi, dan menegakkan hukum Islam. Beliau akan memerintah dengan adil dan damai selama beberapa waktu. Keluarnya Yajuj dan Majuj. Yajuj dan Majuj adalah dua bangsa yang sangat banyak jumlahnya. Mereka telah terkurung di balik tembok batu sejak zaman Nabi Zulkarnain As. Menjelang kiamat, tembok itu akan runtuh atas izin Allah. Mereka berhamburan keluar, meminum air sungai hingga kering, dan membuat kerusakan besar di bumi. Tidak ada yang mampu melawan mereka kecuali doa Nabi Isa As dan orang-orang beriman. Lalu Allah mengirimkan penyakit yang mematikan di leher mereka, sehingga semuanya binasa. 4. Terbitnya matahari dari barat. Ini adalah tanda yang sangat dahsyat. Matahari yang biasa terbit dari timur, tiba-tiba terbit dari arah barat. Ketika hal ini terjadi, pintu taubat akan ditutup rapat oleh Allah.
Iman seseorang yang belum beriman tidak akan diterima lagi, dan amal kebaikan yang belum pernah dilakukan tidak akan dihitung. Ini adalah saat yang menentukan. Setelah tanda ini muncul, maka kiamat sudah sangat dekat. 5. Munculnya asap atau kabut besar. Seluruh langit akan tertutup asap atau kabut tebal selama 40 hari. Asap ini akan menyelimuti seluruh dunia. Orang beriman akan merasa seperti terkena demam, sedangkan orang kafir akan merasa sangat menderita, seolah-olah tubuhnya terbakar panas. 6. Keluarnya binatang dari bumi. Keluar seekor binatang yang luar biasa besar dari perbukitan Mekah. Binatang ini dapat berbicara dengan manusia. Ia akan memberi tanda pada hidung setiap orang mukmin agar bersinar, dan memberi tanda pada leher setiap orang kafir agar terlihat jelas siapa yang beriman dan siapa yang kafir. 7. 3 kali gempa besar. Akan terjadi 3 gempa bumi yang sangat dahsyat. Yang pertama di timur, yang kedua di barat, dan yang ketiga di Jazirah Arab. Setiap gempa itu menghancurkan daerah-daerah yang luas. 8. Matahari, bulan, dan bintang bergeser dan gelap. Matahari digulung, bulan menjadi gelap dan tidak bersinar. Bintang-bintang berjatuhan dan berhamburan. Langit seakan-akan terbelah dan hancur lebur. 9. Munculnya api besar dari Yaman. Sebelum kiamat benar-benar terjadi, akan muncul api yang sangat besar dari arah Yaman. Api ini bergerak dan menggiring seluruh manusia menuju tempat berkumpulnya mereka di padang mahsyar untuk menghadapi hari pembalasan. Siapa yang lari ke arah manapun, api itu akan mengejarnya. 10. Kiamat benar-benar terjadi. Setelah semua tanda itu muncul, maka pada saat yang ditentukan oleh Allah SWT, terjadilah hari kiamat. Langit terbelah, gunung berhamburan seperti debu, bumi hancur rata, lautan meluap dan kering, segala sesuatu hancur lebur. Malaikat pencabut nyawa pun mencabut nyawa seluruh makhluk hidup hingga tidak ada satu pun yang tersisa. Seluruh alam semesta binasa dan tinggallah Allah SWT semata yang hidup dan tidak pernah mati. Bab kelima. Setelah kiamat terjadi. Setelah seluruh alam hancur dan semua makhluk mati, maka Allah SWT membangkitkan kembali seluruh manusia dari kuburnya. Semua orang hidup kembali untuk menerima perhitungan amal. Langit yang dulu hancur akan diganti dengan langit yang baru, dan bumi yang dulu hancur akan diganti dengan bumi yang rata dan datar, tempat berdirinya seluruh manusia untuk dihisap amalnya. Maka berdirilah manusia di hadapan Allah SWT, Raja yang memerintah segala raja. Tidak ada perlindungan, tidak ada harta. Tidak ada anak yang dapat menolong seseorang. Hanya amal saleh yang menyelamatkan. Siapa yang amalnya berat kebaikan-kebaikannya, maka beruntunglah ia dan masuklah ke dalam surga. Dan siapa yang amalnya ringan dan banyak keburukannya, maka celakalah ia dan tempat kembalinya adalah neraka. Itulah akhir perjalanan dunia. Dunia yang diciptakan oleh Allah, berjalan sesuai ketentuannya, dan pada akhirnya kembali kepadanya. Semua itu terjadi atas kehendak Allah SWT, yang menciptakan, yang mengatur, dan yang memiliki segala sesuatu. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Janganlah kamu ragu-ragu tentangnya. Demikianlah kisah asal-usul dunia, penciptaan langit dan bumi, usia dunia, tanda-tanda kiamat, hingga akhirnya dunia hancur dan berakhir. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah SWT. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Karena ilmu yang sempurna hanya milik Allah semata.